Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan ada saya sendiri, Riarsi Fauziarenta dengan NPM 137. Yang kedua ada Vika Putri dengan NPM 140. Yang ketiga ada Suciati Anggi Pratiwi dengan NPM 158. Yang terakhir ada Maya Dewi Astuti dengan NPM 300. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kula ing mriki badhe maparaken babagan pakaian. Pakaian ing basa Jawa inggih menika busana utawi sandangan, yang diartikan sebagai kostum yang digunakan sebagai identitas bagi para pemakainya. Nah, pakaian ini itu juga berdasarkan suatu wilayah geografis atau keadaan abadnya. Nah, status sosial, status ekonomi, status keagamaan atau kebangsaan itu juga mencerminkan suatu identitas dari pakaian. Nah, dalam keadaan geografi sendiri, pakaian itu dapat dicontohkan sebagai bangsa Indonesia yang menggunakan pakaian tipis karena udaranya itu mengalami musim tropis dan itu akan tipis, sedangkan yang di bangsa barat itu akan menggunakan pakaian yang tebal karena bangsa barat itu juga musimnya itu lebih banyak kedingin. Ing mriki kula badhe maturaken babagan jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian itu seperti ada jarik, kebaya, surjan, kanigaran, jawi jangkep, basahan, kemudian adanya beskap dan lain sebagainya. Nah, inggih menika jawi jangkep. Nah, jawi jangkep niku merupakan pakaian adat yang digunakan oleh para pengantin Jawa. Nah, jawi jangkep itu yang menciri khaskan adalah pakaian yang terbuat dari bludru, kemudian ada motif bunga di bagian pinggirnya, dan pakaian jawi jangkep itu hampir sama dengan pakaian kanigaran. Namun, jawi jangkep sendiri yang membedakan dengan kanigaran itu terletak pada jarik yang digunakan. Pada pakaian ada jawi jangkep, jari yang digunakan itu hanya lurus dan terdapat lipetan saja seperti yang ada di gambar. Kemudian jawi jangkep pada lelaki prianya itu, pengantin prianya itu menggunakan blangkon, sedangkan yang di kanigaran itu menggunakan seperti pecis. Selanjutnya inggih menika basahan. Basahan itu merupakan pakaian adat yang digunakan pada pengantin juga. Nah, basahan itu diwariskan oleh Kerajaan Mataram. Yang menjadi ciri khas dari pakaian adat basahan itu adalah lelaki prianya atau pengantin prianya itu tidak menggunakan pakaian di bagian atas. Kemudian pada pakaian adat basahan ini juga di bagian bawah itu juga sedikit bervolume karena menggunakan dodot, sehingga pada pinggang itu akan bervolume. Kemudian untuk warna dari pakaian adat di basahan itu juga sangat mencolok. Ya menika kanigaran. Nah, kanigaran itu merupakan pakaian adat yang tadi hampir sama dengan jawi jangkep. Namun, pada penggunaan jariknya itu berbeda karena penggunaan jariknya pada kanigaran itu menggunakan dodot, sehingga pada pinggang itu akan terlihat bervolume. Kemudian pada pengantin prianya itu tidak menggunakan blangkon tapi menggunakan pecis yang menjulang tinggi seperti itu. Kemudian kanigaran ini menggunakan kain bludru pada pakaian adatnya. Selanjutnya inggih menika kemben. Kemben niku merupakan pakaian adat yang digunakan pada bagian dalaman saja untuk wanita. Nah, pada gambar tersebut kemben hanya digunakan pada bagian dada untuk menutupi dada yang digunakan oleh wanita. Selanjutnya inggih menika kebaya. Kebaya pada zaman dahulu itu hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Tapi pada saat ini kebaya itu dapat digunakan oleh kalangan apa saja dan hanya digunakan oleh wanita. Kebaya ini itu sangat banyak sekali ragamnya. Kebaya itu dapat dibuat dari beberapa kain seperti kain sutra, kain nilon, atau dari payet-payet, kemudian ada yang dari kain bludru. Untuk aksesoris di kebayanya sendiri itu biasanya para wanita itu menggunakan sanggul, kemudian menggunakan anting, kemudian kalung, gelang, dan lain sebagainya. Kemudian kebaya itu juga dapat disambung dengan jarik pada bagian bawahnya.
Selanjutnya inggih menika jarik. Jarik merupakan pakaian adat yang digunakan pada bagian bawah yang bisa disebut sebagai rok bagi kaum perempuan. Nah, jarik itu sangat multifungsi, banyak sekali fungsinya. Seperti yang kita ketahui, jarik itu bisa dapat digunakan untuk alas kita tidur, kemudian untuk menggendong bayi, kemudian pada saat ada orang meninggal kita bisa menutupinya dengan itu ketika memandikan jenazah. Kemudian jarik itu sangat banyak sekali ragamnya. Hal ini karena motif jarik itu sendiri terdiri atau bermotif dari batik, di mana batik sendiri motifnya itu pun juga sangat banyak, sehingga motif dari jarik itu pun sangat banyak. Yang membedakan jarik Jogja dengan jarik Solo itu dari warnanya. Warna coklat putih itu biasanya dari Jogja, sedangkan warna coklat dan kuning itu biasanya dari Solo. Selanjutnya inggih menika surjan. Surjan iku biasanya hanya digunakan oleh lelaki saja, tapi sesuai yang ada di gambar ternyata surjan juga dapat digunakan oleh wanita. Nah, surjan ini merupakan kain yang berciri khaskan bermotif lurik garis-garis seperti itu. Dan surjan ini memiliki makna untuk mencerminkan kesederhanaan bagi para pemakainya. Selanjutnya inggih menika beskap. Nah, beskap itu merupakan pakaian adat yang digunakan oleh kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan itu menggunakan kebaya, nah kaum laki-lakinya itu biasanya menggunakan beskap. Beskap sendiri itu biasanya terbuat dari kain berburu hitam. Kemudian yang menciri khaskan dari beskap sendiri itu terdapat potongan menyilang pada bagian depan sehingga kancingnya pun menyilang. Atau ada juga potongan yang sesuai pada gambar. Kemudian beskap juga diciri khaskan seperti adanya bagian depan yang lebih panjang daripada sisi yang sebelahnya. Kemudian untuk jenis-jenis beskap itu sangat banyak sekali. Seperti ada beskap yang dari Jogja, beskap dari Solo, atau beskap dari beskap Kulonan itu juga ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pakaian adat Jawa, yaitu pakaian adat pria dan pakaian adat wanita. Yang pertama yaitu pakaian adat pria. Pakaian adat lelaki di Jawa biasanya disebut dengan beskap. Pakaian tersebut dilengkapi dengan blangkon di kepala, jari untuk bagian bawah, dan diikat dengan staken. Secara lengkap, pakaian tradisional yang dikenakan oleh laki-laki di Jawa Tengah dari atas sampai bawah terdiri atas, yaitu yang pertama ada undeng. Undeng yaitu ikat kepala. Yang kedua ada kelambi, yaitu pakaian berupa baju. Yang ketiga yaitu sinjau atau dodot. Sinjau atau juga disebut dengan sampingan yaitu berupa kain batik panjang yang digunakan untuk menutupi badan bagian bawah. Yang keempat ada staken. Staken adalah kain yang berfungsi untuk mengencangkan sinjang yang menempel di pinggang. Yang kelima ada sabuk. Dalam hal ini sabuk berfungsi untuk menutupi staken dan juga mengencangkan fungsi staken. Yang keenam ada empek timah dan lerep. Merupakan kain blendru dengan lebar sekitar 5 sampai dengan 120 sampai 150 cm yang digunakan di pinggang di luar sabuk. Yang ketujuh yaitu ada duwung, yaitu berupa senjata berupa keris dan kerangkanya. Yang kedelapan ada celana atau selop, yaitu alas kaki berupa sandal selop. Selanjutnya yang kedua ada pakaian adat wanita. Pakaian ini merupakan pakaian yang umumnya dipakai oleh wanita Jawa Tengah. Pakaian adat wanita dari atas sampai bawah terdiri atas yang pertama ada kebaya. Kebaya umumnya dibuat dari bahan katun, bludru, sutra, broklat, dan nilon yang berwarna-warni seperti putih, merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Yang kedua ada kain tapi pinjung. Sebagian bawah kebaya, kain tapi pinjung dan kain sinjak jarik bermotif batik yang digunakan dengan cara melilitkan di pinggang dari kiri ke kanan. Yang ketiga ada ungkel atau sanggul. Sanggul atau konde adalah rambut tambahan yang diberikan dasar berbentuk bulat seperti tatakan gelasan kecil yang dibuat. Salajengipun babagan makanan khas daerah istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta adalah satu-satunya kota yang memiliki gelar Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini juga memiliki berbagai tempat wisata yang terkenal. Maka dari itu, tak salah jika kota ini adalah salah satu kota pariwisata yang ada di Indonesia. Pesona kota ini bukan hanya pada tempat dan pemandangannya, namun juga pada kuliner-kulinernya yang begitu menarik. Karena banyak orang yang datang ke kota ini bukan hanya untuk berwisata, tapi juga berwisata kuliner. Selanjutnya ada gudeg. Gudeg adalah masakan tradisional dari Jawa, khususnya Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg ini sebagai makanan khas Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri menjadi terkenal dengan kata kota gudeg. Nah, gudeg mulai diperdagangkan atau populer sejak tahun 1940-an pada saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada hingga sekarang. Gudeg terbuat dari nangka muda mentah atau dalam bahasa Jawanya disebut gori. Direbus selang beberapa jam dengan gula aren dan santan ditambah dengan rempah-rempah tambahan. Contohnya bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, dan daun jati yang memberikan warna coklat kemerahan kepada masakan. Nah, gudeg sendiri biasanya disajikan apa adanya, dan biasanya juga disebut sebagai makanan vegetarian karena hanya terdiri dari nangka mentah dan santan. Namun, gudeg umumnya disajikan dengan telur atau ayam, bisa jadi ayam goreng, telur pindang, opor telur, atau telur sekedar direbus, tahu, dan juga tempe. Yang kedua ada jadah tempe. Jadah tempe ini merupakan makanan khas dari daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, jadah tempe ini merupakan dua jenis gabungan makanan. Yang pertama ada jadah dan yang kedua ada tempe. Nah, jadah ini merupakan olahan dari ketan yang dicampur dengan parutan kelapa. Yang keduanya tempe. Nah, tempenya ini biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadah sendiri ini dominan lebih ke rasa yang gurih, sedangkan tempe yang telah dibacem ini dominan ke rasa yang manis. Yang ketiga ada tiwul. Nah, tiwul ini merupakan makanan khas dari daerah Gunung Kidul. Nah, tiwul ini sangat melegenda di berbagai daerah. Sego tiwul pada zaman penjajahan dahulu merupakan makanan inferior atau pengganti nasi. Nah, makanan masyarakat pribumi yang dimakan ini bersama lauk pauk. Pada zaman dahulu, beras itu masih sangat langka dan bisa dibilang sebagai makanan mewah. Karena pada zaman dahulu itu, beras atau padinya sendiri ini bibitnya masih sangat langka. Tiwul yang berbahan dasar singkong ini adalah makanan paling umum yang dimakan oleh masyarakat pada masa itu, selain nasi jagung. Karena singkong lebih mudah ditanam daripada padi. Nah, terutama di daerah gesang seperti daerah Gunung Kidul pada saat itu. Nah, tiwul ini terbuat dari singkong yang telah dikupas lalu dipotong menjadi bagian yang lebih kecil lalu dikeringkan. Nah, setelah kering ini biasa disebut sebagai gaplek. Kemudian gaplek ini ditumbuk menjadi halus, kemudian dikukus hingga matang. Penyajian tiwul ini secara umum biasanya disajikan dengan taburan parutan kelapa atau biasa dengan sebuah rebusan sayur-sayuran. Namun pada saat ini sudah lebih bervariasi lagi dengan berbagai lauk pauk pendukung seperti ayam bakar, tempe penyet, dan lain sebagainya. Yang keempat ada geblek. Geblek adalah makanan khas daerah Kulon Progo. Nah, geblek makanan khas daerah Kulon Progo sendiri ini memiliki ciri khas yang menjadi pembeda dari geblek dari daerah lain. Nah, geblek di Kulon Progo ini biasanya berbentuk bulat lalu dibikin semacam rantai-rantai itu seperti angka 8 atau bisa bisa menjadi 3 atau 4 bulatan. Nah, geblek sendiri ini memiliki rasa yang gurih. Geblek ini terbuat dari sari pati singkong. Nah, cara pembuatannya itu dari sari pati singkongnya itu lalu kalau biasanya dicuci kembali. Nah, cara mencucinya itu hanya diberi air lalu akan mengendap. Nah, kotorannya akan ada di atas. Nah, kotorannya ini akan dikeruk. Bisa dibuat lagi menjadi olahan lain.
Nah, setelah itu nanti sari pati singkongnya itu dihancurkan, lalu diberi bumbu garam. Setelah itu dibentuk seperti bola, dikepal-kepal lalu direbus. Namun merebusnya tidak terlalu lama, hanya sekitar 5-10 menit. Setelah itu nanti diuleni. Nah, setelah itu baru setelah halus nanti dibentuk bulat-bulat lalu bisa digoreng. Nah, geblek sendiri ini biasanya lebih nikmat dimakan saat masih panas, karena jika sudah dingin teksturnya akan menjadi lebih berbeda. Selanjutnya ada kue adrem. Nah, kue adrem ini adalah makanan khas dari daerah Bantul, Yogyakarta. Kue adrem sendiri terbuat dari tepung beras dan juga gula Jawa merah. Nah, rasa dari kue adrem ini cukup manis dan sedikit gurih. Saat digigit akan terasa lebih legit. Nah, karena bentuknya yang unik, kue adrem ini biasa juga disebut dengan kue tolpit. Nah, proses pembuatannya ini cukup mudah. Dengan bahan utama tepung beras tadi dicampur dengan parutan kelapa. Setelah merata lalu diberi lelehan gula Jawa merah tadi. Setelah itu digoreng. Nah, bentuk unik dari kue adrem ini yaitu dengan cara dijepit dengan bambu saat penggorengan. Materi yang B yaitu jamu. Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, kulit, batang, dan buah. Ada juga yang menggunakan bahan dari hewan seperti empedu kambing, empedu ular, dan yang lainnya. Seringkali kuning telur ayam kampung juga digunakan untuk tambahan campuran pada jamu gendong. Di Indonesia, sebagian orang lebih percaya jamu sebagai alternatif pengobatan dengan menggunakan obat-obat herbal karena dianggap bersifat alami, sehingga bebas dari efek samping yaitu yang tidak diinginkan. Kebanyakan orang mengonsumsi jamu untuk menjaga kesehatannya, memelihara kecantikan, suplemen penambah tenaga, dan gairah hidup. Jamu yang terdiri dari tanaman obat memberikan dampak yang terlihat lambat seperti bersifat memperbaiki dibanding obat kimiawi, tetapi bersifat efek cepat dan adanya efek samping. Oleh karena itu, jamu sering digunakan sebagai kombinasi pengobatan untuk mengobati penyakit kronis, yaitu jenis-jenis jamu diantaranya 1. Beras kencur, seperti namanya jamu ini terdiri ekstra kencur, beras, ekstra jahe, dan ekstra asam. Rasanya yang manis dan segar, cocok dikonsumsi segala usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jamu beras kencur memiliki aktivitas antioksidan tinggi yang dipercaya memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam ini bahan utamanya adalah kunyit dan asam jawa, namun diberi beberapa tumbuhan bahan seperti gula merah, temulawak, dan rempah lain. Warna kuning pada kunyit disebabkan oleh adanya pigmen dari senyawa kurkumin. Yang ketiga ada jamu sinom. Jamu sinom ini hampir mirip dengan kunyit asam, hanya saja bahan utamanya adalah sinom dan daun asam yang masih muda. Jamu sinom bersifat untuk menambah nafsu makan, mengatasi peradangan lambung dan MAH, dan mengatasi masalah keputihan pada wanita. Yang keempat adalah jamu cabai uyang atau jamu pegal linu. Ini khasiat utamanya adalah menghilangkan pegal-pegal karena kecapean maupun sakit pinggang. Selain itu, jamu puyang juga bermanfaat untuk menghilangkan kesemutan. Yang kelima ada jamu pahitan atau brotowali. Seperti namanya, jamu pahitan ini dianggap sebagai jamu paling pahit. Manfaatnya jamu ini adalah untuk pegal-pegal, menyembuhkan penyakit gatal-gatal, menambah nafsu makan, dan mencegah risiko diabetes, terapi cuci darah. Yang keenam ada jamu temulawak. Temulawak sendiri mempunyai kandungan antioksidan yang dapat mencegah terjadinya kerusakan sel pada mukosa lambung akibat radikal bebas. Komponen senyawa yang bertindak sebagai antioksidan dan rimbang temulawak adalah flavonoid, fenol, dan kurkumin. Jamu untuk mengobati penyakit tertentu yaitu batu berdahak, sakit kepala, wasir, kembung, dan pegal linu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.